Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Roni Abdurrahman dan nama teman saya Mega Putri Santiva. Kami dari kelompok 6 Prodi Manajemen ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang membahas tentang produk penghimpunan dana bank dan produk pembiayaan dana lembaga keuangan. Adapun rumusan-rumusan masalah yang akan kami bahas, yang pertama, cara penghimpunan dana dan prinsip yang diterapkan Bank Syariah dalam akuntansi penghimpunan dana. 2. Macam-macam produk penyaluran dana. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Mega Putri Santiva, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Santiva. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produk penghimpunan dana bank dan produk pembiayaan dana lembaga keuangan. Yang pertama ada penghimpunan dana prinsip wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga di sisi Islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan itu berupa apa? Apakah berupa uang, dokumen, surat berharga, ataupun barang yang berharga? Yang kedua, orang yang menitipkan atau penitip. Yang ketiga, orang yang menerima titipan atau penerima titipan, dan yang terakhir adalah ijab qabul. Adapun macam-macam wadiah. Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, wadiah yad al-amanah, merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam keadaan penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitip. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan. Yang kedua ada wadiah yad ad-damanah, merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan, kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Wadiah yad ad-damanah dalam bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro atau current account dan rekening tabungan atau saving account. Yang selanjutnya ada giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Termasuk di dalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu, misalnya dalam rangka escrow account, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah atau himpunan fatwa edisi kedua halaman 6-7 sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja atau on call. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ataya yang bersifat sukarela dalam
dari pihak bank. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kemudian ada karakteristik dari giro wadiah antara lain, yang pertama, harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh overdraft. Yang kedua, dapat dikenakan biaya titipan. Yang ketiga, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya menetapkan saldo minimum. Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan biljet giro sesuai ketentuan yang berlaku. Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip. Selanjutnya ada tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tabungan wadiah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Selanjutnya ada penghimpunan dana prinsip mudharabah. Dalam pengaplikasian prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau izaroh. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Adapun rukun mudharabah terpenuhi sempurna bila adanya yang pertama, ada mudharib. Yang kedua, ada pemilik dana. Yang ketiga, ada usaha yang akan Yang pertama, ada mudharib atau pengelola. Misalnya bank. Yang kedua, ada pemilik dana. Yang ketiga, ada usaha yang akan dibagi hasilkan. Yang keempat, ada nisbah. Dan yang kelima, ada ijab qabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat, yang kedua ada mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Perbedaan dari mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah adalah di sisi penggunaan dana yang diterima nasabah. Penggunaannya terikat syarat-syarat dari pemilik dana. Waktu dan jenis usaha sudah ditentukan sebelumnya. Bank mempertemukan pemilik dana dan calon debitur atau nasabah dan memfasilitasi pencairan dana dan penerimaan angsuran modal dan bagi hasil dari nasabah. Bank akan mendapatkan jasa dari kegiatan ini. Kemudian ada tabungan mudharabah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105, paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana atau nasabah penabung dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirqoh temporer
sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkoh temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deposito mudharab. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharab yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah atau penyimpanan dengan bank syariah atau unit usaha syariah. Selanjutnya, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 tentang deposito mudharab, yaitu 1. Nasabah disebut sebagai pemilik dana atau sahibul mal, dan bank disebut sebagai pengelolaan dana atau mudharib. 2. Modal deposito yang diberikan sahibul mal harus dalam bentuk tunai. 3. Bank sebagai mudharab berhak laku berbagai usaha asalkan tidak melenceng pada prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharab dengan pihak lain. Selanjutnya, tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syariah tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan buku. Simpanan yang penarikan hanya dapat dilakukan menurut syariah tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dibersamakan dengan itu. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan jenis ini, jika merujuk pada kesepakatan para ulama, merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling utama dalam berbank syariah. Pembiayaan ini dapat mudharabah dan musyarakah. Adapun pembiayaan bagi hasil dalam syariah dapat dilakukan dalam bentuk berikut. Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha di mana masing-masing pihak memberi kontribusi sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Selanjutnya, pembiayaan mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharb yang bermakna memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan dalam hal ini diartikan sebagai proses, sedangkan memukul atau melangkahkan kaki dalam menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan. Selanjutnya, al-muzarah. Secara akar bahasa, mujarah dapat diartikan dengan penanaman lahan. Yang keempat, al-musak. Musak secara lugawi diambil dari kata al-sak, yaitu seseorang bekerja. Selanjutnya, pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijarah. Ijarah dapat dipahami sebagai hak untuk menggunakan sekaligus memanfaatkan barang ataupun jasa yang dilakukan dengan membayar imbalan tertentu kepada pemilik barang atau jasa tersebut. Dalam pembiayaan ini, ijarah, pembiayaan yang terjadi adalah hak guna atau manfaat dari pemilik barang atau jasa kepada pihak sewanya. Selanjutnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan istisna, atau pembiayaan salam. Yang pertama, pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan satu di antara bentuk transaksi perbank. Secara teknis, bank membeli barang dan kemudian menjual kembali kepada nasabah. Selanjutnya, pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna dapat didefinisikan sebagai akad jual beli dalam bentuk pesanan, pembuatan barang tertentu, dan dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan pembuatan atau jual beli. Yang ketiga, pembiayaan salam. Pembiayaan salam merupakan bentuk transaksi
jual beli terhadap suatu barang di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan secara tanggung sementara pembayaran dilakukan secara langsung atau tunai. Untuk materi yang terakhir yaitu pembiayaan dengan akad pelengkapan jual beli ijon. Pembiayaan dengan akad pelengkapan merupakan akad yang tergolong sebagai akad-akad tabaru. Artinya jenis akad atau perjanjian semacam ini tidak murni berbentuk transaksi bisnis yang mencari keuntungan sementara. Tetapi akad ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Akad tabaru ini biasanya diaplikasikan dalam bentuk yang pertama arahan atau gadai, yang kedua qard atau pinjaman, yang ketiga wakalah, yang keempat kafalah atau garansi, dan yang terakhir hiwalah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.